pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Ibu minta tolong Ardi untuk pimpin teman-temannya berdoa. Semoga Allah memberikan kelancaran pada pembelajaran pagi ini. Sebelum mulai Ibu akan absen dulu ya. Ya, sebelum itu Ibu tanya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Keadaannya dalam keadaan happy apa enggak? Happy, gak ada yang galau. Nanti pas mulai pembelajaran ada yang galau, ada yang gak dengerin Ibu, ada yang gak fokus. Gak ada ya, tinggalkan dulu kegalauan kalian. Pelajaran pagi ini, oke siap? Siap. Ibu mulai absen dulu ya. Vivi, Subhan, Hapsi, Alia, Malik. Kemana? Sakit? Dari kapan yang sakit? Dari kemarin. Rosi, Sirut, Ani, Yani, Vicky, Ardi, Ira gak ada. Kemana ini? Ada keluarganya yang meninggal. Khalifah, Aisyah, Matroi, Anwar, Vina, Bella. Oke. Sebelum kita memulai ke materi, masuk ke materi, kalian semangat apa enggak? Semangat. Untuk menambah semangat, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, Ibu minta kalian berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, oke? Berdiri dulu. Ibu mulai dengan ketukan 1 sampai 3 ya, baru kita mulai. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian hebat, silakan duduk kembali. Untuk menambah semangat kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking untuk pagi ini kita lakukan ice breaking tepuk 1 sampai 5 ya. Ya, Ibu berdiri ya biar kelihatan semua ya. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 3 kali tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4. Ayo, gak fokus semua ini berarti. Ayo, sekali lagi. Lakukan sekali lagi ya. Sudah pegel tangannya, sudah panas tangannya ya. Enggak, lakukan sekali lagi ya biar fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh ya, ibu yang gak fokus. Astagfirullahaladzim. Kalian bikin ibu gak fokus. Kita ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Astagfirullahaladzim. Lihatin Ardi makanya gak fokus ya Ar. Ada yang mau mimpin di sini? Ada yang mau mimpin gak? Ada yang mau mimpin teman-temannya? Ardi mimpin ya? Hani atau Hani mimpin biar ibu gak gagal fokus sendirian. Ya, Hani yang mimpin ya. Oke, kita lakukan. Allah ya. Ya. Ayo mulai lagi, semangat, tetap semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, 3 kali tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, kalian hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah semangat ya? Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Pernah dengar apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Itu semboyan negara kita. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran pagi ini. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai atau harus kalian pelajari. Yang pertama, kalian itu harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan identitas. Kemudian ada juga jenis aspek identitas maupun pembentukannya. Itu tujuan pembelajaran pagi ini untuk yang pertama. Selain itu yang nomor 2, kalian juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep itu terhadap Pancasila. Oke, kan Ibu minggu kemarin sudah menjelaskan ya bahwa pagi ini pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang Ibu tanya ke kalian, kalian pernah mendengar kata identitas? Identitas ya. Kata identitas, kalian punya identitas ya. Ada identitas, ada jati diri ya. Kalian pernah mendengar itu ya. Kemudian ada macam-macam identitas. Macam-macam identitas. Kalian nanti akan belajar itu di materi. Dan yang terakhir kalian diharapkan dengan ini Ibu kaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi kalian kaitkan hubungannya identitas kalian itu dengan Pancasila. Ya. Sekarang Ibu akan lanjut ke materi. Jenis dan pembentukan identitas. Ada berapa jenis identitas? Ada berapa?
barusan semangat. Sekarang mana suaranya yang lain? Ada berapa jenis? Dan jenis dulu, jenis identitas ada berapa? Yakin ada dua. Yakin ada dua. Yakin ada dua. Kita lihat. Kita pengertian jati diri dulu. Identitas sama jati diri. Itu sama apa enggak? Ini ada jenis dan pembentukan identitas. Tapi di bawahnya ada jati diri. Identitas sama jati diri sama apa enggak? Sama, alias kita ada. Jadi menurut KBBI, silakan siapa Ardi dibaca. Ada ciri khusus seseorang. Ini berkaitan dengan identitas. Kalian punya identitas ya? Kalian identitasnya sekarang apa? Sebagai apa? Sebagai siswa atau pelajar. Identitasnya ibu apa? Sebagai guru. Jadi selain itu ada jati diri, identitas kemudian ada jati diri. Jati diri itu apa? Ciri khusus seseorang. Ciri khusus seseorang. Kalian kalau mau kenal seseorang, kalian taunya dari apa? Dari ciri khususnya, ya. Seumpamanya, ibu mau kalian mengenali tentang Subhan. Kalian tahu Subhan itu dengan ciri apa yang ada pada Subhan? Ya Allah, jangan body shaming loh. Banyak yang kecil. Sabar ya. Sabar ya Subhan. Jadi cirinya kata teman-temannya loh Subhan, ibu gak body shaming ya. Kata teman-temannya, cara ngenali Subhan itu karena kecil. Berarti Kak Khalifah juga kecil. Masa Subhan dipanggil Subhan juga? Ayo gimana? Jadi kita untuk mengenali jati diri itu dilihat dari ciri khas. Tahu ciri khas? Ciri yang tidak dipunyai sama orang lain. Apa yang ada pada Subhan itu gak punya sama Hapsi. Gak dimiliki sama Hapsi. Apa? Saling pandang. Ayo saling pandang. Apa? Iya makanya kan kadang itu ciri seseorang itu dilihat dari ada kumisnya. Oh iya ada kumisnya. Ada kumisnya yang Hapsinda iya. Makanya seseorang itu punya ciri khas tertentu. Kadang dari tanda lahir, tahu tanda lahir, tahi lalat, terus bentuk muka, terus bentuk tubuh juga iya. Kalian cara ngenali ibu gimana? Iya, nanti Rosi bilangnya gemuk gitu loh. Sesuai dengan kenyataan. Ya, cantik terima kasih nanti ya. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi padanan kata jati diri itu adalah identitas. Padanan kata itu adalah persamaan kata. Jadi sama artinya. Jadi identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Jadi kalau ibu tanya jati diri itu apa? Jawabannya sama dengan jawaban dari identitas. Karena ini merujuk pada pengertian yang sama. Untuk poin ini kalian paham? Paham ya? Ibu lanjut. Semoga materinya nggak terbang ya. Ada dua pendapat tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Sekarang kita masuk ke materi pembentukan identitas. Ada yang tadi sudah belajar di rumahnya? Hah? Tak ingat? Gak ingat? Apa? Belajar apa nak? Dua jenis pendapat tentang identitas. Gak ada? Gak tahu? Apa? Ya, itu adalah pembentukan identitas. Jadi bentuk, tepuk tangan dulu untuk Rosi. Pintar Masya Allah. Cari di Google ya. Ya, belajar di Google apa di buku paket? Belajar dari mana? Buku paket. Oke, yang lain siap-siap nanti kalau ibu kasih pertanyaan ya.
Jadi ada dua pendapat tentang identitas itu terbentuk. Bagaimana identitas itu dibentuk? Dengan cara apa? Siapa yang membentuk? Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given. Yuk, bahasa Inggrisnya given. Apa berarti? Given atau berarti? Identitas dalam kelompok ini merupakan sesuatu yang menempel secara alami. Kata Rosi tadi benar. Secara alami pada seseorang. Ya. Jadi kalau secara alami itu gimana? Kalau identitas itu diberikan secara alami itu gimana? Jadi seseorang yang dilahirkan, kalau orang identitas itu kita dapatkan secara alami dari kapan? Dari lahir. Ketika seseorang dilahirkan, dari lahir kalian sudah memiliki ciri tertentu ya. Kalau si bayi itu masih belum punya ciri, kadang bayi masih belum punya rambut ya. Rambut lurus, kadang masih bayi keluarnya lurus, nanti pas umur 1 tahun atau 2 tahun berubah ya. Jadi keriting. Kemudian dari kalau ini kan ada warna kulit, ada warna mata, bentuk rambut. Kalau warna kulit itu bisa berubah ya. Kalau warna mata bisa berubah apa enggak? Jawabannya bisa pakai softland. Anak Gen Z ini bagus. Jadi softland bisa warna mata diubah pakai softland. Ada yang bentuknya mata kucing ya. Ada bentuknya apa? Putih semua kayak pocong ya. Jadi sebenarnya itu enggak merubah. Kalau merubah itu permanen. Tahu permanen? Enggak bisa dirubah, tetap. Kalau pakai softland ketika kita 3 jam pemakaian kan dibuka. Ya, berarti itu enggak permanen, tidak merubah. Kalau warna kulit bisa berubah apa enggak? Bisa berubah. Kadang lahirnya itu hitam ya. Pas tiba-tiba nanti umur 5 tahun, 6 tahun jadi putih kayak orang Cina ya. Banyak itu. Banyak kadang yang lahirnya jelek pas gedenya cakep, cantik ya, ganteng kan banyak ya. Ya. Jadi katanya orang dulu, orang tua, anak itu akan berubah-ubah. Pernah dengar kata itu? Kalau bayi, kalau belum 40 hari katanya wajahnya itu berubah-ubah. Pernah dengar itu? Enggak. Kurang ini sih, kurang gaul. Makanya gabung sama ini. Ceweknya biasanya, ibu-ibunya enggak ada yang cerita. Kalau biasanya mirip bapaknya kayak gitu. Kalau ada nengok anak bayi, mirip bapaknya atau mirip ibunya, ada yang bilang kayak gitu. Kan ada, tapi ada yang nyeletuk. Belum 40 hari biasanya wajahnya anak berubah-ubah ya. Jadi untuk warna kulit ini bisa berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Meskipun ini bayi sudah ditinggalkan. Pamannya kalian sekarang di usia kalian, warna kulitnya kalian bisa berubah apa enggak? Bisa kan? Bisa berubah. Dari apa yang bisa merubah? Dari skincare. Cowok lo ngerti skincare. Ceweknya mana ini? Cowok ngerti skincare, Masya Allah. Ibu gak ngerti skincare itu. Jadi kalian, di usia kalian ini kan usia remaja. Warna kulitnya kalian itu bisa berubah dari apa? Dari aktivitasnya kalian. Ya, jadi mulai sepote, mau jemur. Kalau jemur sehari-hari di bawah terik matahari, itu kan pasti akan berubah kulitnya jadi tan skin. Tahu tan skin? Kayak kecoklatan. Kemudian ibu tanya di bentuk rambut. Bentuk rambut bisa berubah apa enggak? Jangan bilang bisa Bu, dicatok. Ya, jawabannya ya. Bentuk rambut itu biasanya kalau lahirnya keriting, pasti keriting. Kalau yang dilahirkan ada rambut. Ya.
Kalau sesudah diakikah biasanya itu rambutnya dibawa sampai dewasa. Jadi gak akan berubah. Untuk pengertian pertama sudah paham? Ibu lanjut ya. Lanjut. Untuk pendapat yang kedua. Jadi identitas itu dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Jadi didesain atau dibuat, namanya juga didesain atau digambarkan. Jadi bentuk identitas ini bisa dilakukan dalam persinggungannya. Jadi kalian kalau ada interaksi sosial, itu akan ada yang namanya, akan terbentuk yang namanya identitas. Jadi adanya kayak semacam interaksi sosial, baik itu dalam aspek budaya, sosial, sama ekonomi. Jadi kalau pendapat yang kedua ini, jati diri ini terlahir dari hasil interaksi. Tahu interaksi kan? Jadi interaksi, seumpamanya Rosi berinteraksi sama Fathur Rosi atau Sirut. Jadi itu nanti menghasilkan yang namanya, jadi itu nanti akan menghasilkan yang namanya identitas kelompok. Contohnya, Ibu kasih contoh. Kalau bangsa itu identitasnya dapat dari mana? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia didapatnya dari mana? Coba ini dibaca. Contohnya yaitu identitas sebuah bangsa. Berarti bangsa itu dapat identitas dari mana? Kalian sebelum dinyatakan sebagai bangsa Indonesia, sebelum itu dapat kata bangsa Indonesia itu dari mana? Rumusan. Rumusan itu diperoleh dari apa? Waktu apa? Waktu kemerdekaan dulu. Baik itu secara dirumuskan, bukan diberikan secara alamiah. Ini kalian garis besar. Jadi identitas sebuah bangsa itu dirumuskan. Siapa yang merumuskan? Para pendiri negara. Siapa pendiri negara? Ingat enggak? Siapa pendiri negara? Insinyur Soekarno, ada 3. Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, yang terakhir Muhammad Yamin. Itu 3 tokoh pendiri negara. Jadi asalnya bangsa itu bukan diberikan secara alami. Jadi bangsa itu kita andi secara lahir. Nah, jadi bukan diperoleh secara lahir, tapi diperoleh dengan cara perumusan. Paham ya? Ibu lanjut ya. Lanjut. Di sini ada 4 tipe. Tadi pembentukannya ada 2, secara alami dan secara rekayasa. Sekarang ada jenis jati diri atau identitas. Ada berapa jenis? Ada yang tahu? Ayo nebak. Yang belajar di rumahnya ada berapa jenis? Ada berapa? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Ayo. Ini kayaknya kurang fokus semua. Halo? Hai, fokusnya ke sini ya. Ibu dari tadi loh tanya, kalian galau apa enggak? Nanti pas mau kasih materi kalian galau. Jadi gak ada yang tahu. Lupa. Kalian gak belajar tadi malam. Ada berapa? Orang ibu sudah kasih clue di sini. Aduh, kalian fokusnya kemana? Bingung kalian ya? Jadi ada 4. Keliling-keliling kalau kalian nyari jawabannya. Orang sudah di sini. Plak. Sudah ada ininya, ada 4. Ada 4 tipe mengenai jenis jati diri. Yang pertama apa? Identitas individu yang alami. Ya. Kemudian ini identitas individu. Kalau sudah bicara tentang individu berarti berbicara tentang pribadi. Kemudian tipe yang kedua. Apa? Identitas individu yang terbentuk secara sosial. Yang ketiga, yang alami.
dan terakhir. Nah, jadi ini ada 4 ya. Tadi jenis pembentukannya berapa? Ada berapa jenis pembentukannya? 2. Secara alami dan sosial kalian. Ini berbicara individu. Kalau yang ini secara kelompok. Kemudian yang sosial itu melahirkan lagi. Ada 2 aspek. Yang pertama itu ini. Jadi ada identitas individu yang terbentuk secara sosial, kemudian kelompok secara sosial. Ya. Sekarang ini jelaskan yang jenis identitas individu yang diberikan secara alami. Sesuai tadi Ibu yang sudah jelaskan. Jadi saat ada bayi yang baru lahir, pertama-tama yang kita lihat apanya? Ciri-ciri fisiknya. Ketika sudah lahir, kan dilihat dulu. Apa yang dilihat dulu? Fisiknya. Dari matanya, kepalanya, tangannya, kakinya, fisik pokoknya ya. Fisik itu bisa dilihat dan bisa diraba apa dirasa? Masa ya bayi dirasa, Nak? Diraba atau dipegang. Jangan sampai dijilat, bukan Oreo ya. Oke, jadi saat ada bayi yang baru lahir, pertama-tama yang kita kenali itu yaitu ciri-ciri fisiknya. Ini sudah Ibu jelaskan. Dari warna kulit, kemudian jenis rambut, golongan darah. Tahu golongan darah? Sekarang Ibu tanya ke kalian pernah cek golongan darah? Gak dicek. Kalian yakin kalian anaknya ibu dan bapaknya kalian? Yakin. Jadi dari golongan darah itu kita bisa tahu golongan darahnya kita itu mirip siapa? Mirip bapak atau mirip ibu? Fungsinya apa kita harus tahu golongan darah? Kalau sakit, semoga saja gak sakit ya. Ini perumpamaan. Jadi kalau sakit kayak DBD atau ketika kita mengalami kecelakaan, alhamdulillah ya, semoga enggak ya. Kalau ketika mengalami kecelakaan, fungsinya kita tahu golongan darah. Ketika ada pasien darurat perlu golongan darah A. Kalau kita gak tahu apa ya golongan darah saya ya, padahal saya mau bantu. Kan itu bantunya kan ini masih ngecek dulu. Kalau kita ngecek dari sekarang, kita masuk golongan darah apa. Ketika ada orang yang perlu bantuan, kita langsung nak gercep gitu loh. Ya, itu fungsinya kita tahu golongan darah. Kemudian ada ciri dari mata. Matanya sipit apa belok, tahu belok. Besar. Terus dari hidung, mancung apa pesek. Ya, dan sebagainya. Jadi ciri fisik ini bisa kita jadikan karakter atau identitas yang bersifat genetik. Tahu genetik? Gen. Jadi gen itu diberikan secara lahir. Bukan diberikan oleh orang lain. Kalau bapaknya A, tidak mungkin nanti anaknya hasilnya B, akulah A, gitu ya. Paham ya? Udah Ibu lanjut ya. Sekarang identitas individu yang terbentuk secara sosial. Jadi tadi selain karakter secara alami, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pergumulan atau interaksi sosial mereka yang ada di luar dirinya. Seumpamanya kalian kalau di sini interaksinya sama siapa? Interaksinya sama siapa? Sama-sama siswa kan, sama-sama teman kan? Ya. Kalian sekarang posisinya kalian, identitasnya kalian sebagai siswa. Masih belum ke sosial ya, masih belum. Jadi dari interaksi itu lahirlah individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian. Contohnya apa? Kayak ibu sekarang ya. Bu contohkan ibu. Ibu sekarang ngajar di sekolah sini ya.
Jadi kan ini kan ibu adalah hasil interaksi sosial dari teman suruh ngajar di sini. Jadi ibu memperoleh identitas apa di sini? Guru. Kalau kalau ngomong itu biar kalian belajar berani yang keras gitu loh. Guru. Iya. Jadi identitas yang ibu peroleh saat bekerja di instansi ini, sekolah ini, ibu dapat identitas baru, ya. Identitas baru ibu apa? Sebagai sebagai guru. Sekarang pindah yang ke identitas yang ketiga. Identitas kelompok. Kalau berbicara kelompok itu berarti banyak. Tapi ini kelompok, tapi secara alami. Maksudnya apa? Jadi selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Kalian masuk kelompok apa? Baik dulu, kalian masuk kelompok apa? Kalian pernah dengar ras? Pernah dengar ras? Pernah dengar ras apa enggak? Mobil. Toyota Rush itu namanya. Pernah dengar ras? Ada ras Batak, ada ras Madura, ada ras Dayak. Suku, ada ras. Kalian tahu ras apa? Di sini pengertiannya. Ada istilah dalam bahasa Inggris itu race atau ras dalam bahasa Indonesia. Salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat kepada sebuah kelompok. Jadi ini kan didasari atau dikelompokkan atas dasar-dasar lokasinya. Kalian tinggal di mana sekarang? Madura. Berarti ras kalian apa? Ras Madura. Jadi kalau ras Madura ini sama kayak kucing, tahu kucing? Jadi ada kucing Anggora, ada Persia. Kalau disilangkan hasilnya apa? Kucing biasa. Namanya nanti peranakan. Nanti kan ada yang ikut bapak, ada yang ikut ibu. Sama. Kalau manusia itu juga sama. Kalau ras Madura, nanti kalau nikah atau dapat jodoh ras Sunda, Sundanes. Sunda tahu di mana Sunda? Indonesia, tapi di mana? Provinsi mana? Jawa Barat, pintar. Jadi kalau Madura ketemu Jawa Barat, nanti hasilnya apa? Enak ya, kalian jawabnya enak. Jawa Timur ke Jawa Barat, ambil di tengah-tengah Jawa Tengah. Enak sekali jawabannya kalian. Jadi nanti ada ikut gennya bapak ibunya. Kadang anak pertama bisa mirip bapak. Bapaknya dari Madura, kan kadang orang Madura sama orang Jawa. Anaknya nanti kan banyak Maduranya, kan bilang kayak gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Oh ini ikut Jawanya kan kayak gitu. Jadi itu identitas kelompok secara alami. Masih semangat? Jadi yang terakhir itu ada kelompok sosial, identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Jadi bukan hanya secara alami, jati diri itu terbentuk karena suatu ciptaan. Nah, paham secara ciptaan? Seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Tadi karena ada interaksi sosial, makanya terbentuk identitas secara kelompok. Seumpamanya kalau identitas kelompok apa? Kayak kalian grup, tahu grup. Biasanya kalau di desa ada grup Posidahan, ada grup Banjari, terus ada grup apa lagi? Iya, kayak gitu. Ada bisa remaja masjid, itu kan itu bisa identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Sekarang ini yang terakhir. Materi terakhir, kalian ibu minta, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus mampu mengaitkan identitas bangsa Indonesia dengan Pancasila. Kalau bangsa dan negara itu termasuk apa? Apa yang tadi ibu sudah bilang, kalau mau mengeluarkan pendapat harus berani.
yang keras, apa? Bangsa dan negara itu dikatakan apa? Kelompok sosial. Jadi setiap bangsa ataupun negara itu punya identitas, punya ciri masing-masing. Kalau ibu tanya, Indonesia sama Malaysia sama apa enggak? Enggak. Bedanya di apa? Bedanya di apa? Bahasa beda, kemudian apa lagi? Adatnya beda, terus apa lagi? Bahasa sudah apa? Uang, mata uangnya juga beda. Apa? Ceweknya sekarang yang di belakang. Apa? Yang menjadi pembeda Indonesia sama negara Malaysia. Apa? Karakternya juga beda katanya Bella ya. Jadi negara Indonesia itu, kalian tahu sejarah Indonesia itu? Apa bisa dikatakan Indonesia? Tahu. Lewat apa kita bisa pas punya negara dengan nama Indonesia? Tahu sejarahnya. Dari itu di situ ada nak. Baik dilakukan melalui medan pertempuran. Di pelajaran SMP, berapa tahun Indonesia dijajah? Abid. Ibu tak tanya Abid, Ibu tanya tahunnya. Berapa tahun? 450 tahun. Bener apa enten? Punten, yang bener berapa Hapsi? 300? Berapa yang benar? 3 abad. Berapa? Pinter, tepuk tangan. Dari tadi Rosito yang jawab, pinter. Jadi 250 tahun. Berarti kalau dijadikan abad jadi berapa? 2,5 abad. Ya, itu dijajah sama Belanda. Jadi Indonesia bisa didapat kata Indonesia itu dari apa? Melalui medan pertempuran, kemudian upaya diplomasi. Jadi sebelum merdeka, para pendiri negara, 3 tokoh tadi, Insinyur Bapak Soekarno dan Hatta, kemudian Muhammad Yamin, itu melalui rapat yang tidak sebentar, lama. Jadi melalui diplomasi di meja perundingan supaya Indonesia itu merdeka. Jadi itu kan ini pendiri negara. Jadi Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni mengenai 5 dasar. 5 dasar itu dikenal sebagai apa? Pancasila. Jadi identitas sama Pancasila itu seperti mata uang logam. Tahu mata uang logam? Uang logam, tahu uang logam? Gak pernah pegang ya. Kalian pegangnya 50 ribuan ya. Gak pernah pegang uang logam. Jadi uang logam itu sisinya ada apa aja? Ada nominalnya ya. Ada nominal 1.000 atau 500. Di baliknya ada apa? Lambang Garuda Pancasila. Itu kalau salah satunya gak ada, sah nggak uangnya itu? Nggak sah. Jadi Pancasila sama identitas itu kayak mata uang itu nak. Kalau nggak ada salah satunya itu tidak bisa. Sama ini. Jadi seperti dua sisi mata uang. Tugasnya kalian. Jadi tidak sekedar menghafalkan yang namanya Pancasila, tapi kalian harus mengimplementasikan, ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada berarti ibu yang tanya. Ibu sekarang yang. Jadi ibu tadi sudah menjelaskan panjang kali lebar, ya. Masih semangat? Semangat. Oke, kalau untuk mengetes semangat kalian, ibu mau tanya tentang materi yang sudah ibu jelaskan. Pertanyaan pertama tentang pengertian jati diri. Kumpulkan dulu. Apa yang tahu pengertian jati diri? Wah, siapa duluan ini? Cowok mengalah ya sama cewek dulu. Cewek kan selalu benar. Silahkan Bella.
ciri khusus seseorang, ciri khas. Salah, hargai dulu. Oke, dari ini duluan, hapsi lah di depan ibu. Silakan. Tadi kamu Bella dibilang salah. Bella bilang apa Bel? Ciri kan? Gak ada penandanya. Yo sama toh nah. Kamu itu cuma nanti merangkai kata sama berarti artinya sama. Bella bilang kalau ciri khas ya. Ciri seseorang, Hapsi juga ciri seseorang. Sekarang terakhir Ardi. Apa Di? Artinya ini beda sendiri. Kalau yang Bella sama Hapsi sama ciri khas katanya. Ciri khas seseorang jati diri. Kalau Ardi jati diri itu sama artinya dengan identitas. Ya berarti kalau identitas apa? Ya sama artinya sama jati diri. Muter-muter di gak selesai. Jadi ibu gak usah jelaskan dulu ya. Jadi jawaban dari teman kalian itu benar, hampir benar. Jadi ciri khas seseorang itu artinya jati diri. Kita kalau mengenali seseorang dari jati dirinya dengan ciri khasnya ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Ibu tidak mau yang jawab orang yang sama. Jadi Hapsi, Ardi, Bella kasih kesempatan buat temennya yang lain jawab. Gak boleh ngacung lagi, paham? Untuk yang kedua ibu tanya tentang bentuk dari identitas atau jati diri. Ayo siapa yang tahu? Acung tangan. Siapa ini? Tadi sudah cewek duluan. Rosi lagi. Masya Allah Rosi. Ayo silakan Rosi. Bentuknya. Masyarakat. Jadi bentuknya ada dua katanya Rosi. Secara alami dan diberikan sama masyarakat interaksi ya. Interaksi, oke. Kemudian tadi siapa lagi yang tahu? Cowok, orang cewek. Siapa? Vina, ayo Vin. Identitas terbentuk secara lahir. Berarti berapa? Satu. Jadi Vina cuma menyebutkan satu bentuk identitas. Identitas secara lahir katanya. Ya benar, tapi kurang lengkap. Ya siapa lagi yang tahu? Matroi apa? Dapatnya Matroi. Sama enggak jawabannya dengan punyanya Rosi? Sama ya. Ya jadi identitas itu ada dua, secara alami dan secara interaksi sosial. Pertanyaan yang terakhir. Ya, yang sudah angkat tangan, tidak boleh jawab lagi. Yang terakhir, hubungannya identitas sama Pancasila itu apa? Ada yang tahu? Mana yang tahu? Alia silakan. Ini ciri, ya Indonesia itu cirinya karena apa? Dilihat dari apa? Dari benderanya. Pinter, Alia pinter. Jadi bendera bisa dijadikan cirinya. Warnanya apa bendera? Bendera kita merah putih. Ada ndak bangsa negara lain pakai warna merah di atas putih di bawah? Itu putih merah. Makanya kan ibu tanyakan yang pakai merah di atas putih di bawah ada ndak selain Indonesia? Apalagi? Lupa. Nanti kalian belajar atlas ya. Jadi cuman Indonesia yang katanya Ali ya dari bendera, dilihat dari bendera. Kaitannya dengan Pancasila. Ayo yang lain. Aisyah, pojok.
Dasar negara pinter. Dasar negara kita apa? Pancasila. Negara lain punya enggak Pancasila? Mungkin punya, tapi namanya bukan Pancasila, ya. Ya, selanjutnya. Ya nih. Ini nih siswa yang tidak pernah Ibu dengar suaranya. Silakan Yan, yang keras Yan. Ini Ibu tadi kasih contoh tentang bedanya negara Indonesia sama apa? Sama Malaysia, ya kan? Dari bahasa, dari bendera, kemudian dari adat, ya. Oke? Untuk penguasaan materi tentang ini, sepertinya Ibu nilai kalian sudah memahami sedikit. Banyak belajar lagi. Jadi tadi tentang jati diri semuanya 3 anak tadi. Siapa yang jawab? Hapsi, Ardi, Bella ya. Bella, itu Ibu kasih benang merahnya. Jadi benar semuanya. Jadi kita mengenali jati diri itu dari ciri seseorang, ya. Dari ciri seseorangnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang Ibu berikan kepada kalian tentang apa? Tentang pembentukannya, bentuk identitas. Yang jawab Rosi siapa lagi? Matroi sama Vina ya. Vina, Ibu ambil garis merahnya. Dan menjawab itu tentang ada 2 ya. Ada 2 secara alami dan secara sosial. Dan yang terakhir kalian menghubungkan identitas dengan Pancasila. Yang jawab tadi Alia, Aisyah sama siapa satunya? Yani. Aisyah, Yani sama Alia. Jadi Ibu ambil garis merahnya. Dari jawaban teman-temannya kalian itu banyak yang menjawab tentang cara mengenali atau mengaitkan Pancasila dengan identitas itu dengan apa? Dengan kita mengenali pakai bendera, terus ada yang dengan Pancasila tentang negara Indonesia. Dah? Silakan dulu untuk semua yang jawab. Oke, sekarang Ibu sudah menjelaskan. Sekarang tinggal tugasnya kalian. Sekarang bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Minggu kemarin kan Ibu sudah membagi kelompok kan? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Perlu Ibu antar Tuan Putri. Ayo duduk. Ini sesuai kelompoknya bukan? Kan Ibu sudah bagi kan? Ibu lihat lagi. Kelompoknya. Kelompok 1 Vivi, Subhan, Hapsi, Alia. Ayo duduk sesuai kelompoknya. Ada 4 kelompok ya. Ini kelompok 4 orang. Sini. Yuk, bingung. Belum mengerjakan ya. Udah bingung. Nih, dibagi itu ya, dibagi. Iya, dibagi sama kelompoknya. Kelompok 3. Ini kelompok berapa di belakang? 4. Enggak, itu memang 3. Ya? Perhatikan Ibu dulu. Kenapa? Iya, 4 orang 4. Ya? Sudah dapat LKPD semua? Sudah, kelompok 4 belakang sudah dapat? Sudah dapat, perhatikan Ibu sebentar.
Jadi di lembar yang kedua itu ada tata caranya kalian mengerjakan LKPD itu. Tata caranya. Ada tata cara gimana caranya mengerjakan itu. Kemudian nanti kalian diskusi sama kelompoknya. Diskusi sama kelompoknya masing-masing. Jangan ada yang tidak kerja. Harus semuanya kerja. Paham? Ini kan satu, oh ini pas ya 4-4 ya. Jadi semuanya harus kerja semua. Iya, kan itu ada 3 lembar ya, sementara kelompoknya ada 4. Jadi tugas yang satu itu kalian bisa ibu perbolehkan kalian membuka HP. Ya. Jadi kalian cari jawabannya atau itu kan ada kolom-kolom. Itu ada kolom-kolom yang ibu sediakan. Itu kalian bisa searching di Google. Cari di Google tentang apa yang diminta sama ibu. Ya. Kemudian kalian diskusikan sama kelompoknya. Kalian bagi tugas, ada yang cari di Google, ada yang nulis, ada yang dikte. Pokoknya semuanya kerja. Paham? Paham? Kemudian ibu minta sekarang 1 orang per kelompok maju ke depan. 1 orang per kelompok. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Ardipah nangis tuh. Sabar di kelompok 4. Suruh maju 1. Dah, perhatikan ibu dulu sebelum kalian ngerjakan. Kan sudah dapat foto-foto ya? Foto-foto. Jadi kalian itu tinggal isi. Ada kolom-kolomnya. Yang gambar itu nanti kalian tempel di sini. Gambar rumah adat. Kemudian di sini nama provinsinya. Itu kalian tulis. Gambar tadi itu masuk ke provinsi apa? Ya. Apa provinsi Jawa Tengah? Apa provinsi Jawa Timur? Kemudian yang kolom yang di bawah ada rumah adat. Ciri-ciri dari rumah adat itu apa? Ada 3 kalian. Kemudian yang kedua ada upacara, ada 3 juga ibu minta 3. Dan yang terakhir tentang lagu daerah. Ada pertanyaan? Kalau nanti kalian merasa kesulitan mengerjakan, kalian boleh tanya ke ibu. Paham? Paham? Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Gambarnya tempel. Rumah adat. Itu yang diminta rumah adat itu ciri-cirinya. Ya kan ibu minta 3 itu. Sesuaikan dengan kolom. Ini kan kolom pengisian tentang rumah adat. Ini kolom rumah adat. Ini upacara adat.
Kemudian kan Ibu bilang ambil poinnya saja. Ya. Jangan ditulis semua, ambil poinnya. Jangan kalian copy paste semua dari Google. Ya. Kerja semua Hanifia. Kenapa? Gambar rumah adat. Ini gambar rumah adatnya. Ciri-cirinya, ciri-ciri rumah adat. Minta tiga kan. Lihat di buku, bisa, lihat di Google bisa. Ya. Kan gambar rumah adat apa? Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan yang kamu cari. Ini rumah adatnya. Rumah adat, ini rumah adatnya diisi. Rumah adat apa? Nama rumah adatnya sebelahnya itu ya tulis. Rumah adat seumpamanya rumah adatnya Limas. Tulis di kolom rumah adat ini. Ya. Ciri-cirinya kalian tulis yang di ada kolom titik-titik itu. Ada 3 yang ada lingkarannya itu. Sambil diskusi sama kelompoknya. Kalau ada yang tidak paham bisa tanya ke Ibu. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya ke Ibu. Ya. Tidak kedengeran suaranya. Kenapa? Kalau lebih, iya tidak apa-apa. Lebih ke samping itu gak apa-apa. Lebih keluar dari kolom juga gak apa-apa. Itu nanti gambarnya ditempel ya. Ada kolom penempelan contoh rumah adat.
Bisa kalian tempel pakai itunya apa? Ya itu kayak lakban, apa itu namanya? Lakban ya. Kenapa? Lagu daerah. Ada kolom lagu daerah. Ya, nanti ditempel ini ya, ditempel pakai ini, bukan ditempel. Oke, sudah, ada tulisan, ya, ya, sudah. Tempel, gambar rumah adatnya ditempel. Iki ada tulisannya, ada, kan, keluar, sudah. Kenapa? Sambil kalian amati, rumah adat itu ada apanya? Ada apanya? Dari cirinya, kan tadi ada jati diri. Ciri khasnya. Sambil diamati ciri khasnya itu, di gambar itu ada apanya? Warna, ada berna. Kuncang itu apa? Tiang nah. Jeng kuncung ibu gak ngerti. Tiang penyangga. Ya, jadi kalian diskusikan sama kelompoknya. Dalam rumah adat yang ibu bagikan itu beda-beda. Itu cirinya apa di situ? Dari atapnya. Iya, kan itu ada cirinya di situ. Nanti. Sudah selesai kelompok 1. Sudah selesai? Belum? Sudah selesai? Sabar. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 ada yang jatuh? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Bela. Kelompok 3? 4. Ini kelompok 4. Kelompok 4 sudah. Ada
yang belum selesai kelompok mana? Sudah. Ibu minta kelompok 1 maju. Semua maju. Semua maju. Penuh. Pegang. Kelompok 1 dulu. Sudah semua kan? Ayo maju semua. Sini, jajar. Jajar. Ya. Kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan temannya ingin mempresentasikan hasilnya. Nanti yang ngomong jangan satu orang ya, gantian ya. Perhatikan kelompok 1 ini kelompok 1. Nanti ibu minta kalian untuk menanggapi. Paham? Paham? Masih ada yang kerja? Sudah paham? Paham? Sudah semua? Ya. Jadi ini kelompok 1, nanti ibu kelompok 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Kalian ini menanggapi yang kelompok 1. Kesinian. Ya, siap, silakan. Ibu yang rumah adat dari mana, Lia? Rumah adatnya apa ini? Dari provinsi apa ya? Dari provinsi? Hubungan 5. Sebutkan 1 ciri aja. Bahan dari kayu dan ijuk. Ada yang sama? Dan sama, bahan bahannya dari kayu dan ijuk. Ya. Kemudian sebutkan satu saja upacara adat. Keturai agung upacara untuk menunjuk kepada arwah ya. Kemudian yang terakhir, 1 lagu daerah. Sekundang setungguan menggambarkan sifat kawanan sosial. Sekarang siapa yang pegang Subhan? Dari Sumatera Barat. Nih, gambar dari Sumatera Barat. Tuh. Sebutkan nama adatnya apa? Rumah Gadang. Rumah Gadang. Ini atapnya Bu, bergoncong seperti tanduknya kerbau. Kemudian upacaranya satu aja. Upacara peresmian Datuk jadi penutup. Ada upacara adat. Daerah. Jam deh. Mengubu kampung menjauh di mantau. Kampung menjauh di mantau. Daerahnya apa? Apa itu? Menciptakan tentang apa? Mende pintu. Itu bahasanya. Apa? Kampung nan jauh di mata. Gak ada. Jadi kalau kampung nan jauh di mata itu menceritakan tentang kerinduan seseorang dengan kampung.
halamannya. Terakhir, Ya Bu. perlihatkan teman-temannya. Rumah adat dari provinsi mana? Teman-teman di sini rumah provinsi Aceh Bu. Ya Bu. Terus, nama rumah adatnya apa? Krombade. Krombade. Iya Bu, Krombade. Krombade itu dari Krombade apa? Anu ai- berbentuk persegi Bu, dalam panjang memanjang, terus mempunyai warna putih. Terus tangga untuk masuk ke rumahnya itu harus ganjil. Apa nih kata ya, Nah, kemudian warnanya kalian jadi punya warna yang khas. Nah, kemudian upacara adat. upacara kenduri belang Bu, Nah, yang dilakukan di sawah. kayak kampung ya, padi gitu. Paling ngarit Bu. Yang terakhir lagi daerah. Anu Dodo Daiki. Dodai itu apa menggunakan apa? Apanya maksudnya Bu? Ya, kan ada menceritakan apa tentang Oh, keindahan, apa enggak, tentang ini Bu. Itu untuk menidurkan. Dodai kayak Iya, Nina Bobo Bu. udah. Tuh, tapi enggak terrealisasikan. Ya. Jadi itulah presentasi dari kelompok 1. Ya. Tugasnya kalian kan Ibu sudah bilang di awal tadi, kalian menanggapi penampilan dari kelompok 1. Presentasinya, hasil presentasinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok mana? Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Apa? Tanggapannya Bu kepada saudara kelompok 1 mempresentasikan proyeknya bagus sekali. Saya banyak belajar tentang upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera dan Bengkulu dalam mengenang kematian cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain. Ini menandakan bahwa ajaran Islam di sana sangat kental sekali. Jadi ada tadi Alia ya yang bilang tentang roh nenek moyang ya. Di situ juga dijelaskan yang di bawahnya karena Ibu gak minta dibacakan semua. Roh nenek moyang di situ ada menyelamati cucunya Nabi Hasan dan Husain ya. Ya. Jadi di situ masih kental dengan ajaran dari nenek moyangnya. Bahkan cucunya Nabi Hasan dan Husain ikut dirayakan terutama di provinsi yang di Subhan, provinsi apa Subhan? Sumatera Barat itu di Padang, kemudian yang di Alia di Bengkulu itu masih kental dengan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Hah? Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, jadi tanggapannya dari Ibu untuk kelompok 1. Kelompok 1 Habsyi, Subhan, Vivi dan Alia. Jadi presentasinya bagus. Nanti kalau kan ini ada 4 kelompok. Nanti Ibu kasih waktu untuk kelompok lain. Kan itu ada 3 kan. Ibu minta satu-satu. Karena untuk apa? Memberikan kesempatan kelompok yang lain untuk maju juga. Jadi seperti Ibu bilang tadi. Jadi yang kalian presentasikan itu sangat bagus. Dan mengenalkan budaya atau upacara adat yang masih menjunjung apa? Masih mempertahankan tradisi nenek moyang. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Oke Bapak. Kan gambarnya. Bu. Sumatera Selatan.
Baik. Iya Bu, ini Bu. Selatan. Maaf. Ya Bu. Pagar Tenggalung. Tenggalung. Pagar Tenggalung. Ya, Bu. Ya. Nih, tradisi rumpak-rumpak. Tradisi rumpak-rumpak Bu. Sukma hilang. Silakan kirinya kan tetangganya. tempat pengguna. Bentuk rumah panggung. Tahu rumah panggung? Rumah panggung itu rumah yang ada kolongnya. Ada kolongnya. Ya. Yang terakhir ada dari mana? Rumah besar. Ini apa? Nanti kalian cari lagi di Google. Itu nanti ada upacara adat, ada yang upacara adat Ibu belum tanyakan. Upacara adatnya. Yani upacara adatnya apa aja? Ada yang untuk adat pernikahan, ada yang untuk memanggil hujan. Tuh. Untuk penampilan kelompok 2, ada tanggapan enggak dari kelompok lain? Siapa yang mau memberi tanggapan? Tadi Khalifah, silakan ditanggapi. Apa yang kurang, apa yang ini yang kamu suka? Tadi Hanifia ya yang ada untuk memanggil hujan ya. Terus Yani ada di adat pernikahan. Ya. Dan pernikahan nanti kalian itu Ibu suruh fotokopikan biar nanti kelompok 3 dan 4 atau kelompok 1 bisa membaca ciri-cirinya secara lengkap. Jadi di situ kata kelompok berapa? Kata kelompok 3. Kata kelompok 3 itu kamu dari rumah adat dari mana saja Lampu apa? Dari rumah Sumatera Utara. Sumatera Selatan, kemudian Hani Sumatera apa? Dari apa itu? Jambi, Yani, Lampung. Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi. Itu kata kelompok 3 yang sukanya itu karena di adat itu ada kayak selebrasi atau perayaan untuk adat pernikahan, kemudian untuk adat kayak memanggil hujan. Itu berarti masih kental dengan rasa gotong royongnya. Kalau memanggil hujan itu gak cukup satu atau pernikahan itu gak cukup satu. Kan gotong royong kan banyak orang kan. Ya. Saya rasa cukup untuk presentasi kelas kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ini mau kita rampungkan untuk kelompok 1 dan 3 dan 4, kurang 3 dan 4. Mau dirampungkan? Karena takut waktu tidak menutupi ya, takut
pergantian jam, nanti 3 dan 4 itu kalian fotokopikan dan dikasih lembarnya itu dikasih ke kelompok 1, 2, umpamanya kelompok 3. Kan belum presentasi, ya. Jadi belum presentasi, jadi kelompok 3 nanti membuat kayak atau bisa difotokopi. Karena difotokopi kemudian bagikan ke kelompok 4, 1 dan 2. Untuk kelompok 4 nanti fotokopi bagikan kelompok 3, 2 dan 1. Begitu sebaliknya untuk subhan. Untuk subhan nanti kelompok subhan kan kelompok 1 kan sudah presentasi. Kalian kan nggak tahu kan resume kayak ciri-ciri yang lengkap kayak gimana. Nanti kelompok subhan juga sama melakukan fotokopi. Kemudian nanti dibagikan fotokopi 3, anggap fotokopi 3 untuk 3 kelompok. Bagikan ke kelompok 2, 3 dan 4. Nanti ibu minta kalian yang belum tampil, kalian dari resumnya itu dari hasil proyeknya kalian, nanti ibu nilai, ibu tetap minta meskipun yang enggak tampil. Yang tampil tadi kan sudah kayak dapat umpan balik dari temennya ya, sudah kan? Jadi untuk yang belum tampil nanti ibu minta kelompok 1 dan 2 untuk menanggapi dari hasil tulisan temennya. Paham? Paham ya? Kalau paham, sekarang untuk lebih mendalami materi ini akan membagikan kepada kalian tentang evaluasi akhir. Ini kalian isi di rumahnya, kemudian nanti dikumpulkan ke ibu. Ya, silakan ibu minta tolong. Kamu minta tolong ini nak, dibagikan ke temannya. Ya, satu-satu. Akan dibagikan, itu langsung ke belakang nak. Sekarang nanti dibaca di rumahnya, kemudian kalian isi 3 kolom itu ya. Minggu depan pertemuan selanjutnya ibu minta evaluasi akhir itu dikumpulkan ke ibu. Paham semua? Paham ya? Oke, untuk selanjutnya setelah ibu jelaskan tentang evaluasi akhir tersebut, ibu minta kalian menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa tadi yang bisa menyimpulkan? Subhan. Kenapa? Yang lain selain Subhan yang bisa menyimpulkan? Khalifah, simpulkan dari apa yang kamu pelajari hari ini. Silakan disimpulkan. Yang kamu dapat dari pelajaran hari ini apa, Khalifah? Apa? Khalifah. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Pokoknya ini yang kalian paham tentang jati diri ya, tentang jati diri semua. Oke, ibu simpulkan ya. Ibu simpulkan untuk pelajaran hari ini, kalian menguasai pelajaran hari ini sekitar 80%. Ibu minta nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian banyak belajar lewat Google, lewat buku paket ya. Supaya nanti ketika ibu menjelaskan materi selanjutnya, kalian lebih banyak memiliki materi yang beragam. Ya, paham? Paham. Sekarang masih semangat? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita melanjutkan materi ini.
tadi Ibu meminta hasil dari kelompok 3 dan 4, kemudian Ibu melanjutkan tentang contoh-contoh dari jati diri untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk sebagai penutup, Ibu punya permainan untuk kalian. Punya permainan. Sekarang Ibu punya permainan namanya tebak warna. Tebak warna, tahu tebak warna? Jadi kalian menebak warnanya, bukan tebak tulisannya. Dimulai. Hah? Warnanya apa ini? Merah, pinter. Ini? 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 Ayo fokus. Hitam. Ini? Ini? Oranye. Oranye. Ini? Benar. Ini? Ayo. Ada yang belum fokus, mau buru-buru kemana? Mau buru-buru jajan? Ini apa? Hijau. Ini? 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 Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sesuai yang Ibu bilang tadi, Ibu tidak lupa mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kalian banyak belajar lagi lewat buku paket ya. Lewat buku paket di rumahnya kan kalian pegang HP ya. Kalian pegang HP di rumahnya, kalian pakai Google, cari-cari contoh-contoh identitas itu apa ya. Terus lagi, sebelum memulai pelajaran, kayak tadi Ibu ini menilai kalian. Ibu tadi kan sempat tanya, ada yang galau? Gak ada. Kan Ibu ini berpengaruh nanti ketika dapat pelajaran. Kalian ada yang Ibu perhatikan, ada yang ngantuk ya. Ada yang gak nyambung ya. Galau. Sudah telat, tadi Ibu sudah tanya ya. Ada yang ngantuk, ada yang lapar ya, ada yang kelaparan. Terus ada yang haus ya. Ada yang apa lagi? Ada yang apa lagi? Hah? Kesan-kesan kalian, nanti kalian apa yang kalian peroleh hari ini, kalian pelajari dulu apa kurangnya kalian pada pembelajaran hari ini ya. Kurangnya di mana? Ibu nilai kalian kurangnya di itu, kalian kurang lengkap waktu ngerjakan LKPD itu. Jadi kalian kan meskipun Ibu bilang, kan Ibu kasih clue tadi ya. Ibu kasih clue untuk tidak copy paste ya. Tidak copy paste. Kalian tidak copy paste tapi ngambilnya dari Google hanya judulnya toh ya. Jadi tidak terinci. Nanti Ibu minta kalian kerjakan ulang, kemudian kalian gandakan. Nanti Ibu bisa mengevaluasi hasil kerja kalian, ya. Ada pertanyaan? Pos gak ada rasaku. Ada pertanyaan silakan. Untuk yang evaluasi akhir. Evaluasi akhir itu dikumpulkan saat pertemuan pelajaran PPKN selanjutnya ya. Kan pelajaran selanjutnya kan Ibu tadi sudah bilang. Untuk pertemuan selanjutnya itu kalian Ibu akan membahas tentang contoh-contoh pengimplementasian jati diri
dan kaitannya dengan Pancasila. Ada pertanyaan? Udah ya? Udah cukup? Tadi Ibu minta Ardi untuk berdoa pembuka. Sekarang Ibu minta Subhan untuk pimpin teman-temannya berdoa. Silakan.